Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darso. Saya mahasiswa PPG Unpati Angkatan 4 tahun 2020. Hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020. Saya akan melaksanakan ujian praktik mengajar di SD Negeri Sadayu 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa di antara teman kalian hari ini yang tidak berangkat? Alif. Ya, kenapa Alif? Sakit. Sakit. Ya. Nah, baik anak-anak, kita doakan Alif semoga yang sedang sakit ini cepat diberi kesembuhan. Amin. Ya. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Nah, anak-anak dimohon untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini juga Pak Guru mengajak kepada kalian semua untuk selalu meningkatkan rasa disiplin. Yang apa demikian? Karena dengan kita itu selalu hidup disiplin, insya Allah akan dimudahkan dalam menggapai cita-cita. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan belajar yaitu tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1 dan materinya itu adalah bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Setelah nanti kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan yang kedua, yaitu mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Dan yang ketiga, diharapkan yaitu mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir ekstrakurikuler, lomba, dan formulir lainnya. Baiklah anak-anak, di sini yaitu tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN?
tidak? Ya. Pada tema sebelumnya, yaitu kalian telah belajar mengenai yang pertama, kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang politik dan kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, sekarang ini kalian akan belajar yaitu peran dan posisi penting dalam Indonesia dalam perekonomian dengan negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa manusia ini adalah merupakan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini artinya adalah Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. iya, betul sekali, bahwa makhluk sosial ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, begitu pula dengan setiap negara. Mengapa demikian? Karena setiap negara itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh misalkan antara Singapura dengan Indonesia sudah jelas yaitu kekayaan alam atau sumber daya alamnya pun berbeda-beda. Nah, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau kebutuhan warga negaranya, maka perlu adanya kerjasama. Ya, baiklah anak-anak. Untuk lebih jelasnya yaitu mengenai peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN, kalian sekarang membaca perwakilan satu kelompok satu anak dan yang lain anggota kelompoknya menyimak atau mendengarkan dengan baik. Ya, di sini ada judul yaitu pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Ya, silakan mulai dari kelompok 1, Kiki dan teman yang lainnya, anggota kelompok lainnya mendengarkan. Ya, baca yang lain ya. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Ya, lanjut ke kelompok 2. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, dan ada lat dari Laos. Dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas setiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asli khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asli karena
popularitasnya mulai setahun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asli. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asli ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Ya. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan ke kelompoknya. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja citra mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, yang mana tadi itu diwakili oleh teman kalian. Ada siapa tadi? Benny, yaitu membaca cerita kisah dari ya, yang mana ceritanya di sini pas tokohnya yaitu ada Udin, Edo, Benny, Siti, Layu, Lani, dan teman sekelas lainnya. Ya, mereka itu berkunjung yaitu ke anjungan-anjungan yang ada di Jakarta pada saat pameran ASEAN. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama untuk si Reza. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Ya, betul sekali. Nah, terus yang kedua, untuk semuanya sekarang, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peran ASEAN dalam mengembangkan wirausaha serta produk wirausaha dari tiap negara. Ya, pintar sekali. Terus nomor ketiga, jika kalian mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke pameran tersebut, nah sekarang apa yang akan kalian lakukan? Mengikuti pameran yang bersama juga dapat bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah citra mata berbagai kemenangan. Ya, otomatis sama Pak Guru juga kalau misalkan mendapat kesempatan untuk hadir di pameran tersebut, yaitu akan mengikuti semua lomba tersebut dengan tujuan nanti agar mendapat hadiah atau cindera mata, yaitu yang berupa kenang-kenangan dari suatu negara tersebut. Contoh seperti ada cindera mata yang dibuat dari negara Thailand, dari negara Indonesia, dari negara ASEAN yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya. Untuk selanjutnya, nah, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antara negara lingkup ASEAN? Tahu atau tidak? Tahu. Ya, tentunya kalian itu sudah mengetahuinya karena di pertemuan sebelumnya juga yaitu ada kerjasama Indonesia ASEAN. Nah, tetapi di sini yaitu negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya. Nah,
bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ya. Di sini yaitu kalian paku raja untuk berdiskusi antar kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan ya tugasnya nanti kalian isi ya antar kelompok. Semuanya sudah kebagian lembar kerjanya? Iya. Satu kelompok 1, nanti kalian itu bekerja sama, yaitu untuk mencari tahu peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, silakan sekarang kalian kerja kelompok dan mengisi pada lembar jawab tersebut. Ya, silakan mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit.
Waktu mengerjakan sudah selesai. Nah, sekarang kalian mempresentasikan setiap kelompok, yaitu membacakan hasil diskusinya. Siap? Siap? Ya. Dimulai dari kelompok 1. Coba peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ayo, yang pertama silakan ketua kelompoknya. Ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Terus? Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Ya. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya, coba sekarang kelompok 2. Ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, menjadi salah satu lubang padi ASEAN. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya. Kelompok 3. Silakan. Ikut serta dalam MEA, menjadi salah satu lumbung padi negara ASEAN. Mendirikan negara ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Iya, ternyata kalian semuanya kelompok 1, 2, dan 3 yaitu sudah memahami, yaitu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, yang pertama tadi itu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1 itu apa tadi? Ikut serta dalam MEA atau masyarakat ASEAN. Serta di dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu menjadi lumbung padi ASEAN. Menjadi lumbung padi ASEAN. Nah, kenapa menjadi lumbung padi ASEAN? Karena negara Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris. Kalau negara agraris sudah tentu yaitu melimpah hasil pertanian. Nah, terus yang ketiga apa? Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan sektor industri. Mendirikan salah satunya itu adalah ada pabrik pupuk di Aceh. Itu salah satunya yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya yang keempat, Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. ya, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia juga Indonesia mengekspornya ke luar negeri. Dan juga barang yang dibutuhkan oleh Indonesia pun melakukan kegiatan impor. Dalam peranan negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Ya, cenderamata yang dibuat dari magnet itu tentunya bisa ditempel pada benda-benda logam. Contohnya sekarang pintu kulkas yang ada di rumah-rumah kalian. Tentunya kulkas, mengapa pada saat menempel atau menutup itu sampai rapat, itu di situ karena adanya magnet. Selain itu juga kalau kalian punya cenderamata yang terbuat dari magnet, tentunya kalian pun bisa menempelkannya pada logam yang ada di rumah kalian. Ya, di sini magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Mengapa memiliki sifat khusus? Karena kalau magnet ditempelkan pada benda yang bukan terbuat dari logam, tentunya tidak akan menempel. Ya, baiklah anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada papan tulis
tulis ini. Nah, di sini kalian yaitu akan mengenal jenis-jenis magnet. Yang pertama di sini ada magnet batang, yang mana magnet batang berbentuk seperti Kubus. balok. Ya, bentuknya seperti balok seperti ini. Nah, terus yang kedua ada magnet silinder. Magnet silinder ini berbentuk seperti tabung. Dan yang ketiga ada magnet jarum. Yang keempat ada magnet radang. Dan yang kelima yaitu ada magnet lingkaran. Nah, di sini setiap magnet atau itu tulisannya ada yang U dengan S, artinya ini adalah utara, selatan. Tetapi ada kalau dalam bahasa Inggris itu ada N dan S. N apa? Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu no. Nah, itu artinya utara. Sedangkan S itu adalah south kalau dalam bahasa Inggris. Artinya adalah selatan. Ya. Di sini ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Reza. Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Reza. Nah, pertanyaan dengan sangat bagus. Ya, selanjutnya. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Ayo, siapa yang tahu? U itu artinya apa? Ya, Vicky. Simbol-simbol tersebut memiliki arti seperti simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet. Sementara S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan yaitu tentang magnet, tentunya sudah mengetahuinya ya. Ya, sekarang yaitu dilanjutkan tentang ada di sini yaitu penjelasan tentang kutub magnet. Jadi, semua magnet mempunyai ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnet sangat kuat. Daerah ini disebut dengan kutub magnet. Jadi, daerah magnet yang sangat kuat itu disebut dengan kutub magnet. Ya, baiklah anak-anak. Apakah kalian masih ingat tentang formulir lomba yang ada pada pameran ASEAN tersebut? Tentunya, kalau kalian itu ingin mengikuti sebuah perlombaan harus mengisi dulu yaitu formulir pendaftaran lomba. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai formulir. Di sini formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN dan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang kalian bandingkan perbedaan apa yang terdapat pada kedua formulir tersebut. Ya, sekarang silakan bandingkan. Di sini yaitu yang ini adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN dan yang ini adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Apakah formatnya ini sama? Beda. Iya, beda. Nah, sekarang kalian bandingkan kira-kira bedanya di mana. Nanti di sini Pak Guru mempunyai pertanyaan untuk kalian. Ya. Kalian sudah membandingkannya formulir tersebut? Sudah membandingkannya? Ya, kalau sudah, sekarang perbedaannya apa? Yang pertama, apa yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Yo. Judul formulir itu sudah jelas, beda. Terus yang kedua, Kolom pengisian identitas diri. kolom pengisian identitas diri juga beda. Terus Kolom pengisian minat peserta. ya, kolom pengisian minat peserta. Sedangkan untuk
formulir ekstrakurikuler di sini ada pilihan 1 dan 2. Contoh misalkan ekstrakurikuler pramuka, atau pilihan yang kedua itu ekstrakurikuler olahraga sepak bola dan sebagainya. Ya, baiklah anak-anak, untuk hari ini yaitu kalian telah belajar yang pertama tentang peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Terus yang kedua kalian telah belajar yaitu apa? Macam-macam magnet. Dan yang ketiga yaitu kalian telah belajar tentang formulir, jenis-jenis formulir. Ya, siapa yang masih bingung di dalam pembelajaran hari ini atau materi yang disampaikan hari ini? Ayo, silahkan boleh bertanya kepada guru. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Tidak. Nanti Pak Guru juga punya tugas untuk di rumah supaya nanti kalian itu dikerjakan bersama orang tua ya, minta bantuan orang tua. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Pak Guru mempunyai lembar evaluasi dan kalian mengerjakannya nanti ya setelah dibagikan. Waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi. Anak-anak silakan diteliti dulu jawabannya. Nanti kalau misalkan ada kesalahan boleh menggantinya dengan jawaban yang benar. Waktu mengerjakan selesai. Ya, silakan mulai dari kelompok 1 dulu untuk mengumpulkan lembar evaluasinya. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru
selalu berpesan kepada kalian semua, yaitu agar selalu memperhatikan protokol kesehatan. Yang mana yang pertama itu apa? Memakai masker. Memakai masker bila pergi keluar rumah. Sekarang bawa masker tidak? Ya. Nah, terus yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir juga menggunakan sabun. Dan yang ketiga, jaga jarak. Nah, itu tolong kalian perhatikan dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru cukupkan sampai sini. Sebelumnya, diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.